Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Imam Bahyaki selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang terhormat Ustadz Fauzan Ahmad Dauli selaku narasumber kajian MPO Rabu hari ini, serta ukti-ukti semuanya yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita panjatan, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti kajian MPO Rabu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang selalu kita nantikan sahabatnya hingga ke yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Perkenalkan, di sini saya sebagai pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara kajian MPO Rabu pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjut dengan sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong. Yang keempat, acara inti pemaparan materi, dilanjutkan jawab dan ditutup dengan doa penutup. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah pengajian MPO Rabu hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Diana dari Majelis TST Istiqomah. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahi yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib وَإِثْمًا مُبِينًا أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أولئك الذين لعنهم الله ومن يعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا ليؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا
Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa yuslihim naro kullama nadihat juluduhum baddalnahum juludan khairaha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumul bil adl. Inna Allah bi'imma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua, terutama bagi yang membacanya. Amin, amin ya Rabbal. Teman-teman sekalian, acara ini disiarkan langsung di Facebook fanpage Dompet Duafa Hong Kong dan rekamannya diupload di YouTube Dompet Duafa Hong Kong News. Jangan lupa untuk like Facebook fanpage Dompet Duafa Hong Kong dan subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hong Kong News untuk mendapatkan informasi-informasi penting dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong. Untuk acara selanjutnya, karena Ustadz belum hadir, kita isi untuk sholawatan. Monggo yang mau mengisi sholawatan dipersilakan. Mungkin ada yang mau berselawat. Mbak Yana, monggo Mbak. Sholawatan kalau Mbak Bunyana atau yang lainnya. Karena Ustadz belum hadir ya. Sholawat. Iya. Ayo Sholawat, Mbak. Monggo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta ikthiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Anta ikthiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Terima kasih atas lantunan selawatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin. Untuk acara selanjutnya, karena Ustadz sudah hadir, kita masuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay dengan tema Mendobrak Langit. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada petang hari ini kita bertemu kembali dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sehat semua, langkahnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan-pekerjaannya semuanya semangat. Amin. Ustadz pun semoga tetap sehat dan semangat. Amin, mudah-mudahan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita judulnya memang mendobrak langit. Mudah-mudahan kajian kita pun bisa untuk mendobrak langit. Allahu Akbar. Bisa Ustadz, bisa. Insya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiap orang likulli insanin imtihan. Tiap orang itu ada ujiannya. Setiap orang itu dia pasti ada sesuatu yang membuat dia sedih, membuat dia susah. Nggak ada di muka bumi ini. Oh, dia senang terus, bahagia, sultan. Kalau dia anak sultan berarti hidupnya senang terus, bahagia terus, nggak sakit-sakit. No way, tak ada itu. Likulli insanin imtihan. Tiap orang pasti ada ujiannya. Ad-dunya darul imtihan. Kalau sudah siap hidup, siap bermasalah. Siap hidup, siap ada ujian. Oh, Ustadz, saya betul-betul susah, pening. Ya memang. Kenapa? Karena masih ada di dunia, karena masih ada nyawa, memang mesti ada ujian. Enak juga ya, kalau jadi dia, mobilnya mewah, tasnya ganti-ganti, rumahnya, suaminya luar biasa. Gak seperti Mas Haris. Hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, tiap orang pasti ada ujiannya. Maka, karena hidup ini penuh dengan ujian, kita perlu pertolongan Allah Ta'ala. Yang menguasai seluruh dunia ini, menguasai seluruh alam. Nah, ini kita masuk kajian kita. Hadirin rahmati Allah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang didengar beliau, ingat, tidak lupa-lupa. Hafalannya kuat. Kekasih Allah Ta'ala, doanya makbul. Nah, beliau mengatakan, setiap diri kita itu mestinya, hendaklah kita ada amalan khusus yang tahu antara kita dan Allah saja. Ada orang yang dia amalannya, alhamdulillah ya, hari ini hari Kamis saya berpuasa sunnah. Silakan,
di postnya. Boleh, silakan kalau untuk niatnya memang untuk mengajak orang lain dalam kebaikan. Tetapi ada amalan khusus yang disimpannya betul-betul. Tidak ria, tidak ingin kesombongan, nggak ada yang tahu kecuali dirinya saja. Kalau ibu-ibu tahu yang pernah belajar dulu di pesantren, ada kitab Nahu Al-Jurumiyah. Imam As-San Haji. Beliau menulis kitab Jurumiyah itu, Nahu, Al-Kalamu huwa al-lafdul mufidul. Itu kitabnya itu, beliau tulis ikhlas lillahi ta'ala. Ya Allah, kalaulah aku ikhlas nih, kitab ini ku tulis. Ulama-ulama dulu memang tidak ingin masyhur, mereka tidak ingin terkenal, enggak. Mereka maunya itu Allah. Itu yang mau mereka. Mereka mau dikenal ahli langit, bukan di bumi. Maunya mereka seperti itu. Ya Allah, kalaulah bukuku ini yang kutulis, bukuku ini yang telah kuteliti sehingga kutuangkan dalam tulisan ini lillahi ta'ala, karena engkau ikhlas, karena engkau wahai Allah, maka hilangkan saja buku ini ketika kulemparkan ke dalam laut. Dilemparkan beliau. Push. Ketika dilemparkannya, kitab ini, buku ini, Al-Jurumiyah ini, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tenggelamkan. Jadi, yang membuat ataupun mengarang ilmu Nahu itu, kitab Al-Jurumiyah itu, wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hendaknya amalan kita itu khusus untuk diri kita. Yang tahu hanya diri kita dan Allah saja. Amalan saya baca Quran. Setiap hari 1 lembar. Setelah subuh saya baca Quran 1 lembar. Tiap hari kita istiqomah, nggak ada yang tahu. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu kita adanya amalan khusus. Yang tahu hanya diri kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmati Allah. Ada keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Khususnya ada yang istimewa. Di antara waktu-waktu itu ada yang istimewa. Kapan istimewanya itu waktu? Malam. Lailatul Qadar malam. Tahajud itu dikerjakan pada waktu malam. Isra Mi'raj malam. Jadi malam itu ada keistimewaannya. Bahkan ini Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ya Daud, wahai Daud, jikalau ada orang yang betul-betul mencintai aku, betul dia cinta kepadaku, pasti dia akan sholat malam. Dan pasti dia berbohong. Sungguh telah berbohong orang yang mengatakan cinta kepadaku, cinta pada Allah, dan ia meninggalkan amalan malam. Oh, jadi kalau malam itu kita mesti ibadah. Ya ibadah juga. Tidur bukan hanya tidur biasa saja. Bukan hanya lewat begitu saja. Katsirun minan nas, banyak orang itu ketika malam lalai. Habis waktu begitu saja. Maka hadirin rahmati Allah, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidaklah hanya tidur begitu saja. Habis waktu begitu saja, tidak. Tetapi kita ada menggunakan waktu bahkan untuk kita beramal ketika di malam hari. Hadirin rahmati Allah, Syekh Ismail Al-Jibrati. Ini dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Beliau mengatakan kebaikan itu dikumpulkan seluruhnya pada waktu malam. Dan tidaklah Allah angkat kekasihnya kecuali pada waktu malam. Jadi memang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang mereka banyak menghidupkan amalan ketika waktu malam. Ustaz, perlu rupanya kita untuk menjadi kekasih Allah. Perlu rupanya. Apakah penting kita itu dekat dengan Allah? Saya tanyakan ini dengan guru. Syekh, kaifa hada? Maka beliau mengatakan, kalaulah ketika nanti di akhirat, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada orang-orang yang nanti akan susah payah dengan
kesalahannya, dosanya. Dia akan dihimpit, dia akan susah. Terik matahari yang hanya sejengkal saja, di bawah sangat panas lantainya. Tetapi nanti ada orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak susah, tidak sedih. Maka saya ingin seperti itu, kata beliau. Tentulah kita ingin, dalam hati kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ketika di akhirat kelak. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka malam itu ada keistimewaannya. Nah, apa di antaranya keistimewaan malam? Inna fil lail, ini hadis riwayat Muslim. Hadisnya hadis sahih. Hadisnya ini hadis sahih. Yang meriwayatkan Imam Muslim. As-sahul kutub ba'dal Quran. Quran itu sahih, tidak diragukan kebenarannya. Nah, ini ada juga yang tidak diragukan kebenarannya. Apa itu? Hadis Muslim. Apa yang disabdakan Nabi? Inna fil laila sa'ah. Sesungguhnya pada waktu malam itu ada satu waktu. Jadi ketika setelah maghrib, malam itu kapan malam itu? Malam adalah ketika azan dikumandangkan. Ketika maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu berubah sudah. Dari petang, dari sore, dia berubah kepada malam. Sudah dikatakan malam. Nah, mulai maghrib itu sampai azan dikumandangkan ketika subuh, itu ada satu waktu. Yang mana la yuwafiquha rajulun muslim. Kalaulah seorang muslim yas'alullah khairan, dia doa pada Allah min amri dunya wal akhirah. Apa yang didoakannya? Urusan dunia maupun akhirat. Bukan hanya urusan akhirat saja, dunia didoakannya. Apa yang terjadi? Kalau dia gunakan waktu malamnya itu untuk berdoa kepada Allah. Illa a'tahu iyyahu. Kalau pas waktunya, jadi waktunya ini antara maghrib hingga subuh. Ada satu waktu. Mungkin jam 10 malam, mungkin jam 2, mungkin jam 3 malam, mungkin sebelum subuh. Tapi ada satu waktu yang ketika kita doa pada Allah, doanya terkabul. Dan illa a'tahu iyyahu, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya itu? Wa dzalika kulla lailah. Itu setiap malam berlangsung. Jadi mulai maghrib sampai subuh itu ada satu waktu. Jadi memang ulama-ulama terdahulu karena mendengar hadis ini, melihat hadis ini, ada yang mereka melaksanakan, oh aku doa nih. Mulai maghrib doa terus, doa sampai subuh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini setiap malam. Doa makbul itu ada satu waktu setiap malam tersedianya. Hadirin rahmati Allah, Syekh Ibrahim Zain bin Smith. Jadi Smith ini marga. Beliau mengatakan, aku bermujahadah. Aku bersusah payah. Kadang kita ini sholat itu nggak lezat, nggak enak. Sholat tahajud, aduh malam-malam susah, ngantuk. Capek badan, letih. Baru kita sholat saja, Allahu Akbar, udah mengantuk. Pening kepala, mata pun sayup-sayup. Nah, beliau mengatakan, aku bermujahadah. Jadi ada ulama-ulama terdahulu, mereka mujahadah, susah payah. Berapa lama mereka susah payahnya untuk bangun malam itu? 20 tahun. Jadi ibadah, ketika kita baca Quran, kita sholat, kita tahajud, nggak lezat memang. Ibadah itu memang susah awalnya. Tetapi kalaulah sudah kita istiqomah, susah payahnya kita berusaha sungguh-sungguh, nanti Allah berikan kelezatan ibadah. Dulu kita nggak pandai, main HP nggak pandai kita, tapi kita utak-utik. Enak juga ya. Sampai nggak terasa, sudah 2 jam, sudah 3 jam. Dulu kita nggak pandai naik motor, nggak pandai naik mobil, nggak pandai berjalan. Tapi latih jatuh, susah payah. Sehingga kita mudah sekarang, tak ada masalah lagi. Mau berjalan, mau kemana-mana, no problemo, hana masalah. Sebab udah biasa. Hadirin rahmati Allah, maka
kelezatan dalam ibadah itu kapan ditemukan, kapan didapatkan? Setelah bersusah payah. Wa'alam anna man shalla ba'dal isya faqad qama al-lail, faqad qama min al-lail. Jadi, kalau setelah isya khususnya maka hendaklah ada walaupun seperti amalan. Setelah ibu-ibu sholat isya itu ada zikir walaupun sedikit. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Buat 33. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada zikirnya. Supaya apa? Supaya kita tuh tergolong orang yang menghidupkan malam. Walaupun habis isahnya zikir saja. Maka penting setelah sholat itu kita ada amalan. Jangan langsung saya terbang. Tidak. Ada zikir walaupun sedikit. Nah ini yang mengatakan adalah Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Ini seorang wali besar di Yaman sana. Jadi setelah isya itu hendaklah ada amalan walaupun sedikit kita laksanakan. Ada yang rahmati Allah, afdhalus shalah ba'dal faridah. Nah ini kunci untuk kita mengguncang langit. Kalau kita mau ngambil kelapa, mau ngambil mangga, kita di bawah, kita pakai galah. Supaya apa? Mangganya dapat. Maka kita supaya dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, anugerah Allah Ta'ala, maka mesti sering-sering kita jolok itu mangga. Afdhalus shalah ba'dal faridah salatul lail. Imam Muslim lagi beliau meriwayatkan, ini the best salat. Salat itu yang paling dicintai Allah Ta'ala. Iman, salat. Jadi setelah iman, kita diperintahkan sholat. Nah, sholat apa? Sholat fardu dilaksanakan dan sholat sunnah. Yang paling best, yang paling baik sholat sunnahnya apa? Sholat malam, sholat tahajud. Hadirin rahmati Allah. Alaikum biqiyamil lail. Nah, ini hobinya orang soleh. Siapa yang dia melaksanakan ini, maka dia termasuk orang yang soleh. Kalau pencuri, dengan jumpa dengan pencuri juga, dia bisa bersedekah dengan kawannya. Bro, belikan rokok. Dibelikannya rokok. Kenapa? Koncoplek. Walaupun pencuri dengan pencuri. Walaupun satu orang koruptor dengan koruptor, dia baik dengan kawannya, geng dia, bisnis dia. Nah, ini orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahil, orang-orang yang pendosa, seperti itu. Walaupun mereka pendosa, tapi mereka ada berbuat baik kepada kawan-kawannya. Atas alasan apa? Memang bukan karena agama, memang karena kawannya. Bagi-bagi rokok, bagi-bagi uang. Nah, ada ciri-ciri ataupun tanda orang soleh yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Tidak dimiliki perampok, begal, pencuri, penzina. Tak dimiliki, kecuali ini orang yang soleh saja yang mampu melaksanakannya. Apa itu? Sholat malam. Alaikum biqiyamil lail. Lakukanlah salat malam oleh kalian. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ini hobinya orang-orang saleh dahulu seperti itu. Jadi hobi mereka, jadi kesenangan mereka. Sebagaimana orang-orang saat ini senang menghabiskan masanya dengan kelalaian mereka, orang-orang saleh terdahulu senang menghabiskan waktu-waktu mereka dengan kebaikan-kebaikan mereka. Fadilahnya sholat tahajud ini adalah da'bus salihina qablakum, yaitu kebiasaan orang soleh terdahulu. Qurbatun ila rabbikum, mendekatkan diri pada Allah. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri bila mengatakan, Inna rajul la yuznibu zamba fayuhramu bihi qiyamul lail. Sesungguhnya seseorang itu ketika dia berbuat dosa bisa jadi akan diharamkan ataupun susah melaksanakan sholat malam. Jadi memang kadang, kenapa sih saya nggak bisa tahajud? Kenapa sih saya kok ketika mau sholat malam berat? Kenapa ya? Itu berarti Allah belum pilih kita. Allah belum pilih kita untuk bangun ketika malam hari. Tentulah ada sebab-sebabnya.
Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, oh ternyata ada dosa yang dilakukan ketika siang hari. Makanya memang ketika kita agar dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bangun malam, kita mengurangi kesalahan. Ada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tahajud berasal daripada kata hajada. Hajada yahjudu, tahajada tahajjudan. Ini masdarnya. Hajada artinya bangun malam saja. Jadi tahajud itu memang bangun setelah tidur. Tahajud beda dengan sholat malam. Kalau sholat malam, sholat di malam hari. Mau sholat apa saja boleh. Sholat tobat, sholat hajat, walaupun belum tidur. Tetapi kalau namanya tahajud, itu sholatnya setelah tidur. Hajada bangun malam, tahajada usaha bangun. Dan tahajud, usaha bangun dengan sungguh-sungguh. Jadi siapa yang dia bangun, sholat tahajud namanya, itu melalui proses berarti. Dia bangun sungguh-sungguh, dia paksakan dirinya. Berat memang. Awal-awalnya. Dan ini ciri orang soleh. Jadi dulu ada orang yang, kita berangkat ke Palestina, selamatkan Palestina. Setelah dikumpulkan para pemuda-pemuda itu, ditanya, siapa yang istiqomah sholat malam, sholat tahajud? Nggak ada yang angkat tangan. Kalau model-model begini orangnya mau dikirim ke Palestina sana, itu ngantar nyawa namanya. Sebab apa? Kemenangan Islam, kemenangan umat Islam itu pada rohaninya, batinnya. Kok dia berangkat saja tapi tidak menghidupkan amalan malam, amalan sunnah-sunnah, hanya ngantar nyawa saja. Maka hadirin rahmati Allah, tahajud itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian hadirin rahmati Allah, ada keutamaan-keutamaan, fadilahnya. Jadi, anugerah yang besar itu biasanya dibalik daripada amalan yang besar juga. Tidaklah seseorang itu dia mendapatkan gaji yang banyak, kecuali dengan dia pekerjaannya pun tanggung jawabnya besar, tanggung jawabnya banyak. Maka yang rahmati Allah SWT, karena kesusahan-kesusahan yang dilakukan ketika tahajud itu, bangun malam susah payah, dingin-dingin, tapi dia bangkit, dia paksakan dirinya. Maka ada nilai di sisi Allah SWT. Apa yang pertama? Allah angkat derajatnya. Maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda. Diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Ini kunci kita. Mungkin posisi sekarang mungkin sederhana, biasa. Tidak. Kalaulah dia istiqomah sholat tahajud, Allah akan sampaikan dia kepada posisi yang tinggi. Ini janji Allah, maqamam mahmuda. Siapa yang dia sholat tahajud, derajatnya, karirnya, pekerjaannya, kemampuan finansialnya, Allah angkat tingkatkan. Itu tidak disia-siakan Allah Ta'ala. Allah lihat. Kan saya sholat sendiri, di ujung-ujung, di pojok-pojok kamar, nggak ada yang tahu. Iya, manusia tidak tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Dan Allah tidak sia-siakan. Allah lihat, Allah hitung itu, masuk dalam catatan amal, masuk dalam poin yang positif, yang akan diberikan pada satu saat ketika kita siap. Maka jangan tinggalkan tahajud. Ini yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kita dapat bimbingan Allah. Ini dunia luas. Ini dunia beraneka ragam masalah-masalah. Kalau kita tak dapat bimbingan Allah Ta'ala, nanti orang, dia ini lurus saja. Tiba-tiba bengkok. Dia itu saleh. Dia itu salihah. Jilbaber. Akhwat. Aman dia itu. Dijamin itu masuk surga. Tak boleh. Tak bisa begitu. Selama nyawa masih dikandung badan, kita ini masih ada keraguan-keraguan. Iman kita boleh saja tercabut. Jadi dulu ada muazzin. Jadi 3 orang bersaudara. Ketika di Mekah, itu ada seorang laki-laki, dia doa, ya Allah husnul khotimah, ya Allah husnul khotimah. Dia doa di Mekah. Kalau kita ke Mekah kan banyak doa-doa. Sebut banyak doa, macam-macam kita doakan di Mekah. Dia ini cuma doa husnul khotimah, husnul khotimah. Itu saja didoakan dari awal hingga akhir. Berkali-kali, berhari-hari.
Ditanya, Tuan, kan ini di Mekah, ini di Ka'bah, kok doanya itu saja? Maka diceritakannya, saya punya 2 orang bersaudara, kami 3 orang, 2 orang saudara saya. Muazin hafiz Quran. Bukan hanya muazin di masjid saja, tapi penghafal Al-Quran 30 juz. Na'udzubillah min zalik, matinya su'ul khotimah. Meninggalnya apa? Su'ul khotimah. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka ditanya, mengapa seperti itu? Pasti ada amalan-amalan yang mungkin silap. Maka setelah dicek, ada rupanya. Ternyata abang saya itu ada amalan yang dibuatnya yang silap. Maka disebutkannya bahwa abangnya ketika manjat, karena dulu kan pakai menara, jadi muazin itu di atas. Maka ketika dia muazin itu naik ke atas, dia melakukan hal yang tidak baik, dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rahmatullah Subhanahu wa taala. Permisi sebentar. Sorry, I call you. Jadi hari ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala disebabkan daripada amalan buruk yang dilakukan seseorang nanti akan berimbas kepada su'ul khotimah. Jadi perlu kita bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, diberikan solusi hidup. Masalah kita begitu banyak, dan kalau kita sholat tahajud akan dapat solusi beserta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah, ini juga dalam hadis bahwa orang yang dia sholat tahajud, ini ganjarannya masuk surga tanpa hisab. Yuhsyarun nas fi sa'idin wahid. Jadi manusia nanti akan dikumpulkan di akhir kelas dalam satu tempat di hari kiamat. Kemudian ada malaikat yang memanggil, Ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji. Mana orang yang mereka itu bangun malam? Yaqumuna wa hum qalil. Mereka orang-orang yang sholat tahajud itu akan berdiri, tapi jumlahnya sedikit. Fayadkhulunal jannah bighairi hisab. Maka mereka masuk surga tanpa hisab. Jadi ini kunci daripada agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga tanpa hisab adalah dengan sholat tahajud. Penting rupanya. Apakah penting kita masuk surga tanpa hisab? Ya penting. Sebab kesusahan-kesusahan ketika di akhirat luar biasa susah. Bahkan seorang ibu yang dia melahirkan anaknya baru lahir, yang sangat dicintai bayi tersebut, itu rela untuk diletakkannya di bawah dan diinjaknya karena saking pedihnya, luar biasanya huru hara di akhirat kelak. Hadirin rahmati Allah, ini resep untuk tahajud. Jadi ini menjadi kebiasaan kita usahakan tahajud. Jadikan kebiasaan kita. Yang pertama, istirahat di siang hari. Kalau memang ada waktu, sebelum zuhur itu ada namanya qailulah, istirahat walaupun sebentar. Ini dilaksanakan oleh orang-orang Jepang. Sleep nap, tidur sebentar. Mereka tidur di meja-meja kerja mereka. Jadi mereka kerja di kantor itu setelah letih, itu mereka tidur nanti. Walaupun hanya 10 menit, walaupun 15 menit. Mereka tidur di atas meja-meja mereka. Mereka tidur di kursi mereka. Nah, itu ada untuk merefresh daripada badan kita. Kemudian kurangi kesalahan kita. Jadi malam kalau kita ingin bangun, kurangi kesalahan di siang hari. Kemudian kita ada persiapan bangun malam. Jadi waktu setelah Isya ada persiapan, pakai adab-adab. Pakai adab-adab ketika tidur. Tidur bukannya tidur begitu saja, tapi tidur itu dipersiapkan, pakai adab-adab tidur. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cepat tidurnya, bukan lama-lama. Jadi cepatnya dia tidur. Bukanlah sampai larut malam. Kalau sudah larut malam jam 12, jam 1, bagaimana mungkin akan tidur? Jadi secepatnya. Kalau memang sudah selesai tugas-tugas, maka hendaklah kita secepatnya untuk berbaring tidur. Nah, ini zikir Said Agil Al-Habib Said Agil Munawar, beliau ini amalan untuk bangun tidur. Jadi setelah kita adab-adab tidur, kita baca amalan ini sebelum tidur di akhir. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan kita zikir ini. La ilaha illallah 7 kali. Kemudian yang ke-8-nya itu Muhammad Rasulullah. Sekali napas.
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Baru tarik nafas. Muhammadur Rasulullah. Baru kita tidur. Nah, ini amalan untuk memudahkan kita bangun malam. Kemudian ini hukum-hukum mengenai tahajud. Tahajud ini hukumnya sunnah. Rakaatnya tidak terbatas. Mampu banyak silakan. Yang mampu 12 silakan 12. Yang mampu 8 silakan 8. Yang mampu hanya 2 saja silakan. Yang penting kita ada buat. Walaupun sedikit. Janji kita istiqomah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang afdal kita lamakan berdirinya. Afdalus shalah tulul qunut, lama berdirinya. Bahkan amalan ulama-ulama terdahulu mereka mengkhatamkan bacaan Al-Qur'an mereka daripada awal hingga akhir di dalam salat. Malam ini baca Al-Baqarah daripada Alif Lam Mim sampai Muflihun misalnya. Besok atas sampai bawah 1 halaman lagi. Gimana bacanya? Kalau ada hafalan silakan menggunakan hafalan. Kalau tidak silakan untuk membawa Quran. Nah, boleh saja kita pakai HP, silakan untuk dibaca di dalam sholat. Tidak masalah. Dengan syarat syarat rukun-rukunnya tidak banyak bergerak. Jadi itu kebiasaan ulama terdahulu, mereka mengkhatamkan di dalam sholat. Kemudian ini berawal dari malas, berat, susah sehingga menjadi kebiasaan dan kelezatan. Itu amalan sholat tahajud ini. Ulama-ulama dahulu beliau mengatakan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, tidak ada yang membuat aku galau kecuali terbitnya matahari. Karena begitu lezatnya mereka sholat sunnah. Karena begitu lezatnya mereka sholat tahajud. Sehingga kalau matahari terbit, subuh sudah datang, mereka malah geram, malah nggak enak. Kok sudah subuh ya? Nah, karena lezat betul beribadah ketika malam hari. Hamba yang beribadah pada Tuhannya lebih lezat dengan ibadah mereka daripada ahli maksiat dengan kemaksiatan mereka. Jadi dugem orang malam-malam, senang-senang, happy-happy, joget-joget, macam-macam kemaksiatan yang mereka buat, senang mereka. Maka orang ahli iman mesti lebih enak lagi, lebih enjoy lagi dengan ibadahnya kepada Allah Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang dia melaksanakan tahajud ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka pintu-pintu kebaikan baginya. Kita ada masalah itu kadang berasal daripada amalan kita, kesalahan-kesalahan kita. Adanya jalan keluar itu akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kita meningkatkan amal kita. Nah, ketika dosa dilakukan, ada kesalahan, itu nanti akan datang ujian yang akan menghampiri. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita usahakan. Jadi di antara fadilah tahajud, jadi dulu ada seorang syekh, orang Arab nih, Saudi. Terkenal, beliau ke Mesir. Beliau ada ceramah di sana. Nah, ketika sampai di sana, beliau ketika akan pulang, jadi dari Iskandaria menuju ke Kairo. Airportnya di Kairo. Jadi airportnya penerbangannya setelah subuh. Jadi ketika beliau dari Iskandaria menuju ke Kairo, beliau menginap di satu masjid yang beliau ceramah kemarin di sana. Jadi beliau datang pada waktu pukul 2 malam kurang lebih. Ketika beliau datang malam-malam itu masjidnya hidup lampunya. Beliau lihat di mihrabnya tempat imam ada yang sholat tahajud nangis-nangis pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah. Orang yang melihatnya begitu sedih hatinya. Sehingga Syekh tadi mendoakan, ya Allah, kabulkanlah hajat orang tersebut. Karena dia doa sungguh-sungguh betul. Maka ketika selesai sholat, dikatakannya, ditanya oleh Syekh tersebut, karena doanya begitu, meraung-raung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan, apa gerangan? Mengapa Tuhan doa seperti ini? Wahai Syekh, saya ini punya masalah. Istri saya di rumah sakit dan saya mesti membayar uang sebanyak 14.500 pound. Jadi jumlah yang cukup banyak. Maka setelah itu dia beribadah kembali. Syekh tersebut kembali beristirahat. Beliau tidur, jadi di itikaf di masjid. Allahu Akbar, subuh. Ketika subuh, Syekh tersebut dibangunkan oleh muazin tersebut, nazir masjidnya. Ketika dilihat, ini Syekh besar ini. Ini Syekh besar.
Maka beliau dipersilakan jadi imam. Oh enggak, saya nih musafir, saya jauh, saya letih. Udah Tuhan, kami minta sedikit saja waktu. Surat-surat pendek pun jadi. Oke lah kalau begitu. Beliau pun sholat. Baca surat yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya juga imam besar, imam apa namanya itu daripada Saudi Arabia. Imam-imam besar nih. Terkenal. Bahkan ada akun YouTube-nya. Jadi ketika beliau takbir sholat, ternyata memang masjid itu dekat dengan apartemen. Punya pengusaha besar. Pengusaha tadi sering dia ikuti akun YouTube-nya Syekh tadi. Dia dengar. Maka ketika dengarnya akun suara Syekh tadi, ini Syekh dari Saudi nih. Dia pun pergi terus langsung ke masjid itu dan dia sholat bersama Syekh tersebut. Setelah sholat, dia pun bercengkrama dengan Syekh tadi. Maka dia melaporkan, Syekh, setelah lama bercengkrama, beliau melaporkan orang pengusaha tadi, Syekh, saya bingung ini. Saya punya harta yang mesti dizakati. Dan ini sudah saya simpan begitu lama. Zakat ini. Pada siapa kira-kira saya berikan? Syekh tadi pun terkejut. Jadi jumlah pengusaha tadi dia mengeluarkan zakat ada sebanyak 14.500 pound. Maka dia teringat, mana lagi-lagi yang tadi malam tuh? Dipanggil di ujung shop sana, dipanggil. Ta'al ya akhi. Ketika dia datang, maka diceritakan. Coba kamu ceritakan keadaan kamu. Maka diceritakan, ya Allah, kata pengusaha tadi. Kamulah orang yang saya cari sampai saat ini. Maka diberikanlah uang tersebut, pas jumlahnya. 14.500 pound Mesir. Maka mereka pun berpelukan, nangis sama-sama. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ada nanti. Masalah akan selalu datang kepada kita. Selagi nyawa itu masih ada di badan kita ini, akan ada masalah-masalah. Maka tak boleh kita lepas begitu saja permasalahan-permasalahan kita itu. Aku aman terus nih, uang kan banyak. Hartaku, simpananku udah banyak, tanah-tanah udah banyak. Tak bisa begitu. Karena selalu saja akan ada masalah yang menghampiri kita. Maka hadirin rahmati Allah, agar supaya Allah Subhanahu wa taala tak terlalu berat memberikan masalah kepada kita. Agar Allah Subhanahu wa taala memampukan kita ketika memiliki masalah. Maka hendaklah kita istiqomah, kita berusaha untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, demikianlah mungkin yang boleh saya sampaikan. Nah, jikalau mungkin ada di antara ibu-ibu sekalian pertanyaan, boleh kita diskusikan sama-sama. Ya, silakan Bu. Alhamdulillah, demikian tadi paparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Fauzan. Semoga bisa bermanfaat dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk acara selanjutnya, untuk ada sesi pertanyaan, silakan bagi ukti semua yang mau bertanya, silakan menyalakan speakernya. Monggo silakan bisa ditanyakan ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi paparan yang Ustadz berikan kepada kami itu sangat menyentuh hati, terutama bagi saya yang sedang mengalaminya, Ustadz. Itu betul-betul sangat mengena di hati saya, Ustadz. Saya sedang, seperti yang Ustadz bilang, semua manusia nggak pernah lepas dari ujian, cobaan. Saya pun seperti itu. Ya, saya sadar manusia itu selalu ada dalam ujiannya Allah. Tapi bagaimana kita tahu bahwa karena saya manusia biasa, Allah nggak akan menguji saya tanpa melampaui kebatas kemampuan saya. Tapi saya sebagai manusia biasa, saya selalu berpikir, saya nggak tahu, ya saya pun tahu ini setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tapi saya sebagai manusia biasa tuh kadang saya punya akal tuh tidak sampai di sana gitu, Ustaz. Kok kadang saya berputus asa sendiri, Ustaz. Ya, misalnya ini pada keluarga saya sendiri yang ibu saya sakit, mertua perempuan pun sakit, dua-duanya stroke. Saya di sini kerja sendirian. Terus gaji semua saya kasih bagi-bagi ke mereka. Itu hanya cukup untuk itu saja, Ustaz. Nggak ada lebih. Saya mau berbuat yang lain-lain itu nggak bisa, Ustaz. Itu terus sampai kapan saya pikir kayak gitu. Saya tahu itu pasti ada masanya saya akan berbahagia itu, tapi saya punya hati, apakah saya masih sanggup gitu. Saya tahu janji Allah itu pasti ada, pasti akan indah pada waktunya. Tapi bagaimana cara saya memantapkan hati saya sendiri untuk yakin bahwa tetap ibadah, tetap sholat, rajinlah sholat. Jangan sampai saya pernah berpikir
saya stop nggak sholat, nggak beribadah, nggak ngaji Ustaz. Karena saya udah berputus asa di sana. Saya sudah nggak bisa menikmati nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah. Saya tidak tahu. Saya selalu ngaji seperti saya selalu ikut sama Ustaz. Setiap MPO, Rebo, Sabtu, Minggu saya selalu ikut Ustaz. Tapi hampa. Ketika saya sholat saya tidak mendapatkan apa-apa. Yang saya dapatkan hanya capek, letih. Saya nggak dapatkan feeling di dalam hati saya, tidak dapat Ustaz. Seolah saya sudah putus asa. Saya tahu apa yang saya lakukan itu salah, tapi saya tidak tahu bagaimana cara saya kembali. Ya, mungkin ada pertanyaannya, Bu, yang khusus? Ya, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara saya memantapkan hati saya untuk tetap istiqomah, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu Umainah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala urusan-urusannya, masalahnya. Jadi, dalam surat Al-Kahfi ada disebutkan hendaklah seseorang itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bimbingan guru. 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Tauhid sudah, fikih sudah, tasawuf. Maka bagi kita yang tidak memiliki guru khusus untuk mewusulkan kita, menyampaikan kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita memperbanyak sholawat. Siapa yang tidak ada guru bimbingan khusus dalam belajar zikir, maka hendaklah memperbanyak sholawat. Masalah kita ini macam-macam dan besar. Ujian bagi orang yang bermasalah adalah amal. Syaitan itu yuwaswisufi. Dia kipas-kipas kuping kita, telinga kita. Oh, nggak usah. Masalahmu ini besar. Masalahmu ini susah untuk diselesaikan. Nggak usah aja lah, sekalian aja. Kalau sudah tenggelam, ya udah, minum air terus. Seakan-akan seperti itu. Padahal masalah besar, bahkan lebih besar lagi, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Yang kecil, yang sederhana, yang besar, bahkan lebih besar lagi, mencakup seluruh negara masalahnya. Zamannya Pak Habibie mengurus satu Indonesia dalam keadaan tahun 98. Pening kepala, satu negara yang mau diurusin. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada yang mampu menyelesaikan masalah kecuali sang pembuat masalah. Yang menurunkan masalah kepada kita itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalaulah seseorang itu dia memiliki masalah, tandanya Allah masih sayang dengan dia. Siapa yang dia ketika saat ini dia diuji baik sakit, baik masalah, baik pikirannya kalut, berarti masih ada rasa sayang Allah kepada dia. Tinggal bagaimana dia merespon masalah ini. Maka hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, masalah ini akan berlalu dengan waktu. Jadi kita diempet-empet. Innamas sabar yusabbirullah. Sabar itu kapan sih? Bagaimana sih? Sabar itu ya disabar-sabarkan. Jadi mudah-mudahan bagi yang bermasalah, kita yang bermasalah, mudah-mudahan ini secepatnya Allah hapuskan ini masalah ini. Allah Subhanahu wa taala lalukan ini. Dan kita ingat setiap kebaikan kita tak disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada janji Allah Subhanahu wa taala akan berlalu masalah ini. Nah, demikian mungkin yang boleh saya sampaikan. Nah, mungkin ibu-ibu yang lain silakan jika ada pertanyaan. Silakan untuk Ukti, mungkin ada 1 kali pertanyaan lagi yang mau bertanya ke Ustadz selagi masih ada waktu. Ya, mungkin yang akan saya sampaikan untuk terakhir. Jadi sholat tahajud itu kita buat walaupun sedikit. Itu 1. Yang kedua, kita buat istiqomah walaupun ketiduran. Saya sudah buat alarm kok nggak bangun juga ya. Kalau keadaan seperti ini, hendaklah hadis riwayat Muslim. Hadisnya sahih, riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Man nama an hizbihi,
siapa yang dia ketiduran tadi malam. Man nama an hizbihi, siapa yang dia ketinggalan amalannya. Biasa amalannya habis maghrib misalnya baca Yasin, baca Waqiah. Kok ketinggalan? Karena sibuk, karena pekerjaan. Maka orang seperti ini yang dia malam ketiduran, niatnya tahajud. Malam dia, pagi ketika dia bangun, hendaklah ia mengkodo sholat sunnahnya. Ini kan sholat sunnah, apakah perlu dikodo? Dalam hadis yang sahih ini, hendaklah ia untuk mengkodo sholat sunnahnya. Supaya apa? Melatih amalan. Jadi di sini para ulama mengatakan bahwa setiap amalan kita, walaupun sunnah hukumnya, hendaklah yang tertinggal itu kita kodo di pagi hari. Gimana Ustaz niatnya? Kalau sholat tahajud tadi malam, kita mengkodonya ya. Niat seperti biasa. Sengaja saya sholat tahajud lillahi ta'ala. Cukup. Adaan lillahi ta'ala. Boleh adaan, boleh kodoan pun tak ada masalah. Dua-duanya boleh. Kapan itu dibuat? Kan setelah subuh nggak boleh kita sholat. Setelah subuh memang tidak boleh sholat sunnah. Tetapi karena amalan ini sunnah yang kita istiqomah buat, maka tidak ada batasan waktu untuk kita laksanakan untuk mengkodonya. Nah begitu. Jadi diusahakan kita istiqomah dalam amal. Supaya amalan kita terus dihitung sebagai istiqomah. Jadi jangan sampai ketinggalan. Malam ini tahajud niat. Misalnya ketiduran. Besok pagi buat lagi. Habis sholat subuh buat sholat sunat. Niat untuk sholat tahajud. Nah, seperti itu. Itu latihan riyadhah daripada para ulama agar kita itu istiqomah dalam amalan-amalan kita. Nah, demikian mungkin yang boleh saya sampaikan. Ada kira-kira lagi pertanyaan Bu? Kira-kira? Maaf Ustadz, saya mau bertanya tapi di luar tema ya. Ya, silakan Bu. Begini Ustadz, saya mendengar tapi saya tidak bakalan menyebutkan majelis mana ya. Itu majelisnya majelis belajar mengajar Al-Quran dari jilid sampai kelas Al-Quran. Nah, dulu itu waktu setiap satu periode sekitar 2 tahun atau 3 tahun itu pasti pergantian kepengurusan. Nah, yang sekarang ini itu seperti kita berada di negara orang ya, di negara non-muslim. Apabila libur, itu kan apalagi dalam keadaan virus corona begini, ada majikan yang tidak mengizinkan libur. Jadi kan ada yang 1 bulan 2 kali, ada yang seperti saya full, majikan percaya gitu. Terus yang dulu itu penerimaan siswa santri baru itu 1 bulan full ataupun 1 bulan 2 kali itu diterima. Tapi sekarang sudah daftar, saya lihat sendiri Ustadz, itu bertiga itu daftar, tapi karena sekarang itu prosedurnya mintanya yang libur full, nah yang 1 diterima, yang 2 itu nggak diterima, itu apakah termasuk menghambat orang belajar mengajar itu ada hukumnya atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya mungkin prosedurnya, saya belum jelas prosedurnya bagaimana di sini. Jadi mungkin kita pending dulu pertanyaannya Bu. Nanti kita lihat bagaimana keadaannya. Intinya memang kalau ada orang mau belajar ya silakan belajar. Tinggal disesuaikan antara yang mengajar dengan kalau prosedur itu kita sendiri yang bikin. Maksudnya kita para BMI Ustadz, bukan dari masjid atau dari mana, itu tidak, dari majelisnya sendiri gitu. Tapi belum habis masa pergantian atau penerimaan siswa baru, itu sudah diganti lagi. Dalam hati saya itu melihat mbaknya yang 2 itu sampai maksudnya kecewa banget gitu. Dalam hati saya itu, wah kok orang mau belajar ngaji kenapa dihambat gitu loh. Kan di sini kita juga ikut orang, mestinya itu alhamdulillah udah meluangkan waktu untuk belajar, tidak jalan-jalan, tapi tidak benar-benar tidak diterima Ustadz, atau mungkin dia bilang cadangan, tapi kan namanya cadangan itu berarti kan gimana Ustadz? Berarti kan belum pasti gitu. Terima kasih Ustadz. Ya, nanti mungkin dilihat bagaimana prosedurnya. Jadi saya pun belum tahu sebenarnya bagaimana. Jadi nanti tinggal dimufakati. Mungkin kalau mungkin ada biaya dan sebagainya, itu perlu ada komunikasi di antara keduanya jelas dan ridho. Karena guru dan murid kalau belajar itu memang mesti ada keridhoannya.
ada guru yang dia tidak siap untuk mengajarkan muridnya. Kenapa? Karena berbagai macam alasan. Berbagai macam alasan. Seorang murid, Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah didatangi utusan raja. Bahkan Imam Bukhari juga seperti itu. Diminta untuk mengajarkan anak raja ilmu hadis. Tapi ulama-ulama besar terdahulu tidak mau kalaulah mereka itu dipanggil ke istana. Tidak. Tetapi kalau siapa yang mau belajar ilmu, hendaklah ia datang. Ia datang kepada Imam Malik ataupun Imam Bukhari. Jadi hadirin rahmatullah SWT, jadi ada kadang-kadang masalah ataupun halangan-halangan yang menyebabkan sang guru itu tidak bersedia. Nah, itu mungkin perlu dicek kembali mungkin apa kira-kira sehingga bisa untuk antara murid dan guru hatinya lapang. Sang guru memberikan ilmu dengan lapang hati, sang murid menerima ilmu dengan lapang hati. Sehingga walaupun membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran itu terang hatinya. Setelah baca Quran makin bagus akhlaknya, makin lurus lisannya, makin tingkat amalannya, makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu target ketika kita ingin belajar Al-Quran seperti itu. Jadi mungkin kita cek lagi ataupun prosedurnya bagaimana, bisa diteliti kembali. Nah, begitu Bu kira-kira. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Alhamdulillah, karena mengingat waktunya sudah terbatas, untuk Uktivila yang ingin bertanya silakan menghubungi nomor konsultasi online dompet duafa di 52982419. Saya ulangi, untuk Uktivila yang masih punya pertanyaan silakan menghubungi nomor konsultasi online 52982419. Untuk acara selanjutnya mohon Ustadz untuk memimpin doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Aziz ya Ghafar ya Hayy ya Qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, perbaikilah diri kami ya Allah. Bantu kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang lemah ini ya Allah. Bantu kami agar kami istiqomah dalam salat malam ya Allah. Ya Allah, masalah kami banyak, ya Allah. Masalah diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, komunitas kami, begitu banyak, ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, ya Allah. Kurangilah kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Kami banyak dosa, kami banyak kesalahan. Namun, ya Allah, hidayah dan taufik ada pada Engkau, wahai Allah. Ya Allah, perbaikilah diri kami, ya Allah. Berikanlah hidayah kepada kami, ya Allah. Agar kami mudah melaksanakan salat tahajud. Golongkanlah kami menjadi orang-orang yang saleh, ya Allah. Golongkanlah kami menjadi orang-orang yang terbiasa, senang, gemar, hobi dalam beribadah kepada Engkau ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mungkin yang boleh saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rangkaian acara MPO pada hari ini sudah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan karena kesempurnaan datangnya dari Allah dan kesalahan murni dari saya pribadi. Marilah kajian kali ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.